Saya ingat ada dosen misalnya di UIN Mataram itu yang mengatakan yang paling gampang dibina itu orang-orang anak-anak MAK katanya, MA Hamzan Wadi katanya. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati la yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Hamzan Wadi NWDI Pancor, Bapak Ustadz Amin. Yang kami hormati Ibu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Karo Bidang Organisasi. Yang kami hormati Bapak Tuan Guru Sholah Sukarnawadi sebagai Ketua 1 Pengurus Daerah NWDI Lombok Timur, sekaligus bakal calon anggota legislatif untuk provinsi dari Partai Perindo. Para ustadz dan ustazah, para santri dan santriwati, para alumni yang berkesempatan hadir pada reuni di MA Hamzan Wadi pada pagi hari ini. Pertama-tama tentunya tidak putus-putusnya kita mengucapkan syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersilaturahim di madrasah yang kita cintai ini. Madrasah yang sudah berdiri sejak tahun 1994 kalau tidak salah, dan telah melahirkan, kalau kita hitung setiap tahun ada seratusan alumni, mungkin ribuan alumni yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara, bukan hanya di NTB. Salawat dan salam tidak putus-putusnya kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, para ustadz, ustazah, para alumni yang saya banggakan, saya cintai, saya yakin bahwa sebaik-baiknya alumni dari sebuah lembaga pendidikan adalah orang-orang yang memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada keluarga dan dirinya sendiri ketika telah lulus, telah selesai menimba ilmu di lembaga pendidikan tersebut. Ketika alumni menjadi sukses, menjadi orang yang besar, menjadi orang yang mampu, maka tidak ada kata lain selain kebanggaan daripada para ustadz dan ustazah yang telah mendidiknya, dan juga dari madrasah yang telah bersama-sama ya mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang yang berguna. Maka pada kesempatan ini tentunya saya mengajak para alumni semua, alumni MAH ataupun dulu namanya MA Keagamaan ya, untuk bersama-sama membantu madrasah yang kita cintai ini, bukan saja dari sisi materi ya, tapi juga dari sisi pemikiran dan juga kontribusi lain. Karena
yang namanya sekolah ya, ketika alumninya itu berprestasi, maka orang akan menanyakan dia itu sekolahnya di mana ya, sekolahnya dulu di mana, dia alumni apa. Dan ketika kalian berprestasi di luar ya, setelah lulus, maka dengan nama baik kalian itu juga berimbas pada madrasah yang kita cintai ini. Maka harapannya tentunya kalian terus meningkatkan potensi diri kalian. Potensi diri kalian itu terus bisa kalian tingkatkan dengan belajar ya, kemudian berkiprah di bidang-bidang yang lain yang mungkin kalian tidak pelajari secara khusus di madrasah ini, tetapi kalian kembangkan sesuai dengan pengalaman dan perjalanan waktu kalian. Dari situlah maka nama madrasah kita ini terus bisa diingat ya. Saya ingat ada dosen misalnya di UIN Mataram itu yang mengatakan yang paling gampang dibina itu orang-orang anak-anak MAK katanya, MA Hamzan Wadi katanya. Karena memang ya selain secara kualifikasi pendidikan sudah bagus ya untuk masuk dalam dunia perguruan tinggi, tetapi juga memang dari segi adab ya sudah dibina kan sejak di asrama dan di madrasah kita ya. Terus dijaga seperti itu karena memang itulah yang menjadikan kita ya, orang-orang pondok pesantren itu berbeda dengan yang lain ya, ilmu dan adab. Ananda semua yang berbahagia, jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Kepala Madrasah, memang MA Hamzan Wadi atau MA Keterampilan ini adalah salah satu madrasah yang unik ya di Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi. Kenapa saya katakan unik? Karena kan sejak sejarahnya dulu itu Maulana Syekh kan tidak mewajibkan santri-santriwatinya itu tinggal di madrasah, tinggal di pondok pesantren maksud saya, di asrama. Tapi beliau mengajak supaya santri-santri itu tinggal di rumah-rumah penduduk di sekitar pondok pesantren. Maka kan ada banyak, begitu banyak misalnya tempat kos di sekitar Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi itu ya. Karena memang itulah dulunya memang Maulana Syekh mengatakan seperti itu, bahwa santri itu dititipkan ke rumah-rumah penduduk. Tetapi kemudian ada pemikiran dari beliau dan juga pengurus yayasan pada saat itu untuk memang perlu ada yang namanya asrama dan madrasah yang berasrama. Maka MAK pada saat itu adalah satu-satunya dari sekian banyak madrasah kita ya yang khusus memiliki asrama full untuk para santri dan santriwatinya. Itulah keunikan daripada madrasah keagamaan dan atau madrasah Aliyah Hamzan Wadi yang sekarang namanya seperti ini. Kalau tidak salah perubahan namanya tahun 2006 kalau saya yang ingatnya, 2006 dari MAK ke MA Hamzan Wadi. Jadi itu ya, bahwa kekhasan itu terus dijaga. Dan kami di Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi memang kita mengelola 16 institut pendidikan, mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, dan tingkat madrasah aliyah saja mungkin sekitar 6 ya. Jadi MA Hamzan Wadi ini secara internal mesti berkompetisi dengan MA Mualimin, MA Mualimat ya, MA NWDI, SMA, SMK ya, di tingkat yang sama. Artinya secara internal mesti berkompetisi satu sama lain dengan kekhasan masing-masing.
dengan keciri khasan masing-masing. Sehingga dengan kompetisi internal itulah kita harapkan ada kekhasan yang menjadikan keunggulan dari setiap institusi pendidikan. Dan kita di Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi memang menerapkan otonomi untuk setiap lembaga pendidikannya. Artinya bahwa lembaga pendidikan itu mengurusi secara independen semua resource-nya, termasuk pengaturan keuangan, penerimaan santri, santriwati dan sebagainya. Ya. Jadi kalau Anda lihat semua ada perkembangan misalnya pendirian atau pembangunan ruang kelas baru atau asrama baru, itu merupakan semuanya full adalah dari Madrasah Aliyah Hamzan Wadi sendiri, ya. Artinya mereka yang mengatur, ya. Sehingga di depan sana itu kan ada tambahan lokal, misalnya yang bertingkat itu yang di depan itu kalau tidak salah 5 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu dibangun, ya, itu oleh MA Hamzan Wadi sendiri. Begitu juga asrama putra yang lagi dibangun itu juga full di manajemen oleh Madrasah Aliyah Hamzan Wadi, tentunya dengan bantuan para santri, orang tua santri dan para alumni, ya. Sehingga sedikit demi sedikit terbangunlah sarana pendidikan itu. Ya, kalau dikatakan santri terbatas, ya memang yang diterima terbatas setiap tahunnya karena faktor daripada jumlah santri yang bisa mondok, ya kan, sekitar 120-an kalau tidak salah, ya. Jumlah santri yang bisa diterima setiap tahun berapa? 100-an makanya kan, 100-an ya, artinya segitulah yang bisa ditampung. Sehingga kan sistem pendidikan Hamzan Wadi dan juga sebagai bagian dari organisasi Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah mengajak kita semua para jamaah untuk terus menerus bersilaturahim, ya, meningkatkan kekompakan, ya, yang namanya perjuangan di bidang sosial, dakwah, pendidikan, ya, itu perlu kekompakan kita semua, ya. Karena kita tidak bisa sendiri untuk melakukan perjuangan ini, ya. Madrasah perlu bantuan dari jamaah, ya. Jamaah perlu ada payung yang bisa mensinergikan langkah-langkah para jamaah, ya. Mesti disupport dari sisi kebijakan publik juga. Oleh sebab itu, ya, organisasi NWDI kan saat ini sudah meminta kita untuk memilih, ya, memilih dalam arti kata bahwa ikut serta dalam kontestasi politik 2024. Saya sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi juga saat ini diminta untuk sebagai Ketua DPD Partai Perindo Lombok Timur, ya. Walaupun selama ini saya belum pernah berkecimpung di politik, tetapi untuk bersama-sama kita para jamaah itu fokus, ya, bersinergi, kompak utuh bersatu untuk mendukung perjuangan TGB, maka kita diminta untuk memimpin partai yang namanya Partai Perindo itu untuk di Lombok Timur, ya. Begitu juga Bapak Tuan Guru Solah, ya, beliau kan masyaikh kita di Mahat. Selama ini kan beliau hanya mengaji ke satu pondok pesantren atau satu majelis, ke majelis yang lain, tapi sekarang beliau diminta untuk maju sebagai calon anggota legislatif, tapi tokoh nasional. Alumni MA Hamzan Wadi, alumni Pondok Pesantren Darun Nahdlatain NWDI
Ancor juga mendukung perjuangan ini, ya. Tentunya caranya adalah dengan memberitahukan keluarga, ya, sanak saudara untuk mensupport perjuangan Tuan Guru Bajang di Partai Perindo dengan memilih calon-calon anggota legislatifnya. Itu yang bisa kita lakukan sebagai suatu bagian organisasi NWDI dan juga alumni Yayasan Pendidikan Hamzan Wandi. Itu saja yang bisa Tiang sampaikan pada kesempatan halal bihalal ini. Tiang mengucapkan minal aidin al faizin al makbulin, taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita terus konsisten dalam menjalankan ibadah di bulan-bulan yang lain dan terus konsisten berkomitmen untuk menjalankan ajaran kebaikan dimanapun kita berada. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.